On air, on air. Satu, dua, tiga. Halo Webers, kembali lagi dengan program UIB On Air. Kali ini kita sudah kembali lagi programnya, dan kali ini kita akan langsung open dengan materi yang memang sangat rame dan belakangan ini jadi tren, teman-teman. Pernah dengar istilah dengan gut health nggak? Atau gut healthy segala macam gitu-gitu. Sebenarnya apa sih gut health ini gitu ya? Nah, hari ini Kak Gia akan mengupas tentang gut health itu bersama dengan dua narsum. Dua-duanya adalah dosen dari Universitas Internasional Batam. Bersama Kak Gia hari ini sudah ada Ibu Miftah dan juga Ibu Wardah ya. Ibu Miftah dari dosen Gizi dan Bu Wardah dari dosen Biologi. Boleh sapa dulu teman-teman dari Wibers hari ini. Nah, kita nih mau bahas yang memang agak seru nih. Kita bahasnya tentang gut health gitu ya. Dan memang dua-duanya ini relevan ya ke kedua-dua prodi gitu ya, ke Gizi masuk, ke Biologi juga pembahasannya masuk gitu ya. Nah, sebenarnya yang pengen kita tanyakan dulu, gut health ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalau dari sisi Gizi dan dari Gizi Biologi atau combine tuh gimana sih sebenarnya gut health gitu? Boleh Pak, mungkin gut health itu sendiri sebenarnya kalau secara harfiah artinya sebenarnya cuma kesehatan usus. Cuma kesehatan usus itu sendiri banyak dipengaruhi oleh mikrobiota usus atau yang kita kenal dengan mikroorganisme. Jadi kan di dalam usus itu ada namanya mikrobiota baik dan buruk, biasanya orang kenalnya begitu. Nah, kalau kita sering dengar istilah bakteri jahat, bakteri baik, nah itu dia yang mempengaruhi si mikrobiota di usus. Nah, sebenarnya gut health itu adalah keseimbangan antara si bakteri baik dan jahat tadi. Jadi sebenarnya bakteri itu pasti ada, baik itu yang baik atau jahat. Tapi yang membuat usus kita sehat itu adalah keseimbangan antara keduanya. Oh, jadi dua-duanya tetap dibutuhin justru Tetap ya? dibutuhin Pak, karena dia sama-sama berperan gitu loh. Entah itu untuk pembusukan makanan atau untuk menjaga kesehatan lainnya gitu. Bakteri baik dan bakteri jahat. Saya jadi ingat sebuah brand yang ngomong soal bakteri baik gitu kan. Bakteri baik, minum, cintai ususmu Terkenal gitu-gitu sekali kan ya, Nah, Pak, ya? oh iya, itu salah satu peran dalam gut health sebenarnya untuk membantu. Betul. Tapi memang harus ini ya, sebenarnya bakteri jahat pun di dalam usus masih berperan. Masih berperan. Yang penting itu yang perlu kita perhatikan adalah keseimbangannya. Jadi kalau misalkan bakteri jahatnya terlalu banyak, maka akan terjadi patogen. Kan Ibu Wardah? Ya, jadi sebenarnya tentang gut health ini sendiri yang telah disampaikan sama Ibu If tadi ya Pak, dia itu tidak hanya terkait pencernaan ya, karena kita ini membahas terkait kesehatan dari usus ya. Ya, yang utamanya ya terkait kesehatan sistem pencernaan kita, karena kunci utama pencernaan ya adanya di usus ya Pak ya. Nah, selain itu dia juga berperan ternyata dalam proses imunitas kita Pak. Nah, karena di usus itu ternyata ada sel-sel yang menghasilkan sel-sel imun itu sendiri. Jadi mikrobiota usus tadi itu dia berfungsi dalam proses sebagai trainer gitu. Dia itu yang melatih sel-sel yang ada di usus itu untuk mengetahui oh ini baik untuk dimasukkan ke tubuh atau tidak gitu. Nah, selain dari itu juga ternyata dia juga berperan dalam proses gut brain axis, yaitu memiliki hubungan langsung dengan otak kita. Nah, jadi makanya gut health itu sebenarnya tentang bagaimana keseimbangan baik dari peran dari mikrobiota usus dalam proses metabolisme tubuh kita dan untuk menjaga kesehatan di usus kita tadi itu Pak. Oke, saya jadi tertarik karena tadi kan sempat disebut sama Bu If ya, kalau bakterinya baik bakteri jahat ataupun bakteri baik itu dua-duanya harus seimbang karena dua-duanya sama-sama punya peran gitu Iya. kan ya. Nah, kalau bakteri bakteri jahatnya terlalu banyak akan menyebabkan patogen. Iya kan, patogen ya. Nah, kalau terlalu banyak bakteri baik, apa yang akan terjadi? Dari Ibu Wardah? Oke, jadi sebenarnya di usus kita itu ada istilah baik atau jahat, tapi sebenarnya tidak sesederhana kita menyebut kalau dia itu jahat atau dia itu baik gitu. Tapi dia itu kita melihatnya itu bagaimana keseimbangan antara dua bakteri ini. Nah, jadi ada bakteri yang mana dia tuh emang membantu dalam proses yang fermentasi dan juga pemecahan serat nanti yang menghasilkan yang namanya itu short chain fatty acid. Nah, jadi bakteri baik ini dia menguntungkan, memberikan manfaat untuk tubuh kita dalam proses tadi Pak. Nah, kalau yang bakteri yang mungkin dibilang bakteri jahat itu sebenarnya dia tidak
jahat, tetapi dia itu dikenal sebagai bakteri yang nantinya dapat menghasilkan zat-zat yang mungkin ini beracun, sehingga nanti bisa merusak sel-sel yang ada di usus kita. Nah, makanya antara bakteri baik dan jahat itu dia sebenarnya saling berhubungan. Nah, bakteri yang dibilang bakteri jahat tadi itu dia juga sebagai trainer yang sel imun tadi itu, Pak. Jadi dia bisa itu mengatur sistem imunitas kita. Kalau Nah, bakteri sehingga baik perannya? dia itu bisa membantu dalam proses fermentasi, Hmm. proses pencernaan makanan yang kita makan itu untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam aliran darah ya. Dan itu semuanya terjadinya di usus ya? Di usus. Bakteri Ya, baik itu dan bakteri terjadi. jahat itu ya? Dan sebenarnya Berarti, satu lagi nambahin nih Pak. Kan kalau misalkan tadi ada bakteri baik, bakteri jahat. Nah sebenarnya yang kita kenal dengan bakteri baik ada beberapa contoh. Contohnya itu ada lactobacillus, itu sering kita temukan di yogurt atau kefir atau bahkan tadi minuman produk yang itu tadi ya, ya betul. kita sama-sama tahu. Ya sama-sama tahu. Nah terus ada lagi nama bahkan Bapak tahu E. coli? Tahu. Nah E. Itu coli. yang berperan sebagai pembusukan ya kalau Nah salah. iya, Iya kan? itu berperan sebagai pembusukan. Dia tuh sebenarnya termasuk ke dalam good microbiota. Sebenarnya dia masuk yang baik. Baik, Cuma di saat jumlahnya sudah tidak terkendali, dia akan menyebabkan penyakit. Makanya biasanya ada penyakit diare karena E. coli, keracunan E. coli. Nah itu jumlah E. coli di dalam usus itu sudah tidak terkendali, dia melebihi kayak gitu Pak. Gitu ya. Berarti kalau bakteri baik di tubuh itu berperan sebagai fermentasi. Gitu Ya, kan tadi ya. dia Kalau yang saya membantu. tangkap ya, kalau yang bakteri jahat itu perannya sebagai trainer itu tadi ya. Trainer atau apa sih tadi kalau nggak salah bukan fermentasi. Pelatih buat Pelatih ya. yang Pelatih, iya. Buat si Dia mengenali untuk jadi sebenarnya secara mekanisme dalam tubuh kita itu ya Pak. Jadi untuk sel-sel imun itu dia bisa aktif, dia harus mengenal dulu patogennya. Baru tubuh kita mengaktifkan yang namanya perlindungan. Biasanya itu untuk melawan penyakit-penyakit itu, buat tubuh kita itu bisa memproduksi sel-sel yang untuk menyerang kalau istilahnya itu patogen atau penyakit tadi. Nah, jadi bakteri itu juga berfungsi dalam proses melatih patogen-patogen, maksudnya bukan patogen ya, sel-sel di usus kita untuk mengenali oh ini patogen atau itu ini baik untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. oh gitu, ya. Pak. Berperannya berarti benar-benar di akhir proses pencernaan ya? Atau gimana? Tidak hanya di pencernaan kita, tetapi salah satunya kan karena kita di sini membahas mengenai gut health kita ya Pak. Salah satu fungsinya itu ke bagian sana juga ada Oh, ternyata. ternyata. Tapi Iya, di fungsi lain di sebenarnya fungsi ada lain gitu ya. sebenarnya Tapi kan ada karena memang juga. spesifik kita bahasnya di Iya. gut health, memang pembahasannya arahnya lebih ke sana gitu Iya, ya. Oke, betul. I see. Nah, seberapa penting sih peran peran penting usus ini di dalam tubuh kita dalam secara keseluruhan tadi Iya. peran pentingnya? Kalau misalnya seberapa penting, sangat penting karena dia tidak hanya dalam proses pencernaan seperti yang telah saya bilang tadi ya Pak. Dia juga berperan dalam proses sel imun tadi dan juga mempengaruhi yang kesehatan mental ternyata. Oh Karena iya, sampai Pak. ke mental? Iya, karena Oke. dari Menarik untuk dibahas, gut oke. itu Bapak pernah mendengar istilah kalau misalnya usus itu disebut dengan second brain. Mhm. Nah, Otak itu kedua, ya oke. otak kedua karena ternyata dari usus itu ada jalur yang menghubungkan langsung dengan otak. Itu kita sebut dengan istilah gut brain axis. Nah, jadi jalur ini itu komunikasi antara dua arah, antara usus dengan otak kita, dengan otak dan usus kayak gitu, Pak. Nah, jadi sebenarnya usus itu sangat penting kita jaga kesehatannya agar fungsi-fungsi tadi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau dari perspektif ini kan dua prodi yang berbeda ya, ada gizi ada biologi. Iya. Kalau dari perspektif gizi dulu deh, perbedaan melihat kesehatan usus ini gimana? Kalau dari gizi gimana, dari biologi itu gimana? Gitu. Mungkin kalau dari gizi kita lebih ke arah karena gizi kan identik dengan nutrisi, makanan, konsumsi. Kita lebih ke arah bagaimana sih mikrobiota di usus itu membantu dalam proses pencernaan kita, Pak. Karena dia sangat berfungsi seperti yang sudah saya bilang tadi. Kalau dia akan membantu proses fermentasi dari serat. Jadi kan kita makan itu ada seratnya juga. Biasanya kalau serat itu contohnya kayak sayur, buah, itu kan sumber ya. serat ya, Pak. Tapi ternyata tubuh kita itu tidak punya enzim untuk memetabolisme itu. Jadi makanya kalau kita sering lihat
kalau kita makan sayur kangkung atau enoki, nah dia akan keluar lagi dalam bentuk yang Utuh, utuh, iya betul. benar. Nah benar, karena tubuh kita tidak punya tidak punya enzim untuk menghancurkan itu. Nah peran dari si mikrobiota tadi itu adalah untuk membantu memfermentasi beberapa serat yang bisa dia fermentasi. Jadi kalau kita makan itu ada namanya serat larut dan tidak larut. Kalau serat larut itu akan membantu nanti ke feses kita. Jadi dia akan membantu pembentukan feses, dia akan lebih memadatkan feses dan segala macam. Kalau misalkan serat tidak larut itu nanti akan masuk ke dalam usus tadi dan akan difermentasi oleh si bakteri baik tadi. Jadi dia akan difermentasi menghasilkan short chain fatty acid tadi. Nah, SCFA itu nanti yang akan memberikan kesehatan keseimbangan bagi mikrobiota usus tadi. Dia sebagai makanan makanan bagi bakteri-bakteri di usus tadi. Jadi dia akan memberikan makanan bagi usus itu dan juga nanti akan mempengaruhi ke kesehatan ususnya. Jadi dia melapisi dinding-dindingnya dan segala macam. Nah, nanti mungkin kita akan minta sama Bu If lah, gimana ya caranya supaya nutrisi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan usus supaya Betul. untuk menjaga kesehatan ususnya itu nanti. Nah, tapi kita beralih dulu ke biologi. Kalau Ah, itu kan tadi siap. pandangan dari gizi ya. Kalau dari Iya. biologi ini pandangan terhadap kesehatan usus itu seperti apa? Kalau misalnya dari biologi kita mungkin lebih ke komposisi dari mikrobiota usus kita. Jadi sebenarnya kan mikrobiota usus itu dia berhubungan dengan kita, saling memiliki pengaruh gitu. Kita mendapatkan manfaat dengan mereka memecah serat tadi, dengan mereka mencerna serat tadi, dan mereka mendapatkan makanan dari serat yang kita makan dan juga tempat tinggal di usus kita. Jadi di usus kita itu sebenarnya dia ada sebuah ekosistem atau habitat tempat mereka tinggal. Nah, di sana mereka hidup dan juga mereka juga butuh makan dari serat dari makanan yang kita makan tadi. Nah, sehingga menjaga keseimbangan tubuh kita juga. Nah, selain itu kita nanti akan dari kesehatan gut kita itu nanti akan arahnya ke metabolisme tubuh kita, Pak. Nah, secara fungsi dari tubuh kita nanti yang zat-zat kita makan itu kan akan masuk ya ke dalam tubuh kita untuk kita mendapatkan energi. Nah, nanti dia akan mendapatkan energi-energi dari itu untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti tadi yang untuk proses sel imun atau proses brain atau otak kita tadi gitu. Saya jadi lebih tertarik mendalami tentang mikrobiota nih sekarang. Iya. Mikrobiota usus berarti kan ya. Nah, mikrobiota usus ini spesifik detailnya sebenarnya ini nih apa dan apakah dia memang terbentuknya sudah sejak lahir atau ada melalui proses-proses apa dulu sejak dalam kandungan kah atau gimana atau sejak lahir dia akan melalui proses dulu baru terbentuk si mikrobiota usus ini atau memang sudah tiba-tiba ada aja gitu di dalam tubuh kita gitu. Oke, sebenarnya tuh mikrobiota usus ini itu tuh dari kita lahir itu kita udah punya saat anak-anak bayi itu baru dilahirkan ya Pak. Karena dari proses lahir orang yang ada yang lahir normal, ada yang lahirnya operasi ya. Nah, kalau orang yang lahir normal itu nanti mikrobiota usus ini itu kan anak lahir dari ibunya langsung ya, melalui proses persalinan normal. Nah, dari situlah anak tersebut mendapatkan mikrobiota tadi. Nah, kalau misalnya itu sebenarnya ada perbedaan seberapa banyak orang yang memiliki orang yang melakukan persalinan secara normal dan juga yang operasi. Ternyata jumlah mikrobiotanya itu lebih berpengaruh. Lebih banyak orang yang melakukan persalinan secara normal gitu, Pak. Nah, selain itu ternyata mikrobiota usus ini juga dipengaruhi oleh ASI. Nah, jadi sebenarnya di ASI ibu itu ada prebiotik alami, yang mana prebiotik ini itu yang mengandung mikrobiota sehingga nanti mempengaruhi komposisi yang ada di dalam usus kita nanti. Gitu. Komposisi si Iya, mikrobiotanya mikrobiota ya. yang berarti ada ya? di dalam usus, iya. Berarti sorry, mikrobiota ini masuk dalam kategori apa? Makhluk hidup, sel kah atau apa? Dia masuk ke organisme. Organisme. Berarti dia organ tersembunyi di tubuh atau gimana? Nah, ya. Betul. Iya, termasuk organ tersembunyi ya berarti.
Ya, dia termasuk usus tadi itu termasuk organ tersembunyi karena juga ada proses ternyata di dalam itu kan ya, Pak. Sedangkan yang kita tahu selama ini usus tuh ya cuma penyerapan gitu loh. Padahal ternyata juga ada proses lain terjadi di dalam Iya. situ, ada proses fermentasi yang terjadi. Kalau gambaran saya malah usus itu tempat lewat aja. Iya. Pikirnya. Iya, maksudnya tempat Iya, lewat kalau ini kan. Setelah kita makan segala betul. macam proses Ya udah. pencernaan ya Wah. lewatnya usus gitu. Jadi gitu. Tapi kan ternyata ada proses Ada nih proses. dari Ada proses. usus kan sebelum dia benar-benar keluar. Ada yang diambil-ambil itu tadi kan. Ternyata Iya. mengambil-ngambil ini itu dari mikrobiota yang ada dalam usus Betul. kita berarti ya. Iya, betul. Pak. Kalau komposisinya sendiri, tadi kan sempat dibilang tuh, komposisinya itu di sejak kecil itu kan tidak mungkin sama dengan kita yang dewasa toh. Betul. Iya. Nah kalau di kita yang dewasa ini, di kita lah mungkin ibu dengan saya gitu, apakah komposisinya itu beda-beda atau semuanya sama gitu? Pasti berbeda, Pak. Karena kan tadi sudah saya bilang kalau dia tuh akan dipengaruhi oleh makanan juga ya, Pak. Jadi mikrobiota itu dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Berapa banyak serat yang kita makan, jenis-jenis serat yang kita makan, bahkan jenis pengolahan dari yang kita konsumsi pun itu akan mempengaruhi Oh ya? bagaimana keadaan dia daripada makanan. Iya benar. Karena kan dia hitungannya termasuk mikroorganisme atau bakteri kayak E. coli. E. coli kan ada yang kita bersihkan dulu, baru kita masak untuk mematikan bakteri-bakteri yang terlalu banyak. Berarti kan jumlah yang masuk ke tubuh tidak sebanyak itu. Gitu. Kalau dari pandangan gizi lah ya, saya jadi penasaran nih. Kalau dari pandangan gizi sendiri, makanan-makanan seperti apa nih yang bisa mempengaruhi angka dari si mikrobiota yang ada dalam usus? Tadi kan ada bakteri baik dan bakteri jahat Ya, kan. betul. Nah makanan-makanan seperti apa yang kita baiknya konsumsi Oke. kalau kita seandainya terdiagnosis lah atau dikatakan kurang bakteri Bakteri baiknya baiknya, misal oke. gitu. Kalau bakteri jahatnya ternyata kurang juga, makanan apa yang harus dimakan supaya bakteri jahatnya di tubuh tuh bisa Tetap bertambah seimbang. gitu. Heeh. Sebenarnya kalau untuk meningkatkan bakterinya, berarti kan dia kan sebenarnya tadi itu ada bakterinya, ada makanannya kan ya Pak. Nah kalau untuk meningkatkan bakterinya berarti makanan-makanan yang mengandung bakterinya. Contohnya kayak yogurt tadi, kefir, minuman tadi juga, terus ada tempe juga sebenarnya karena dia kan ada mikroorganisme juga yang mengolah tempe. Nah selain itu juga ada lagi di pisang, kalau misalkan tadi minuman yang saya sebut tadi itu lebih ke arah lactobacillus. Nah kalau di pisang, bawang putih itu biasanya ada namanya bifidobacterium. Nah itu juga termasuk salah satu bakteri baiknya. Nah jadi konsumsi itu bisa meningkatkan jumlah mereka di dalam usus kita. Kayak gitu. Oke. Sebentar. Tadi itu sempat terlintas pertanyaan di saya. Dia mikrobiota ini itu bisa mati kah atau Bisa? bisa mati? Bisa kalau dia tidak kita Kondisinya? beri makan. Oh, ketika kita tidak beri makan. Ya, betul. Nah, kalau baiknya kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung bakteri-bakteri ini tadi. Saya juga kurang tahu nih makanan seperti apa yang sebenarnya mengandung bakteri-bakteri ini tadi. Gitu. Oke. Jadi nanti mungkin gue boleh ini supaya itu at least kita bisa tracking gitu loh, Bu. Betul. Kita tuh sebenarnya sudah lama tidak mengkonsumsi ini padahal itu sangat dibutuhkan di bagian usus kita gitu kan sebagai untuk mikrobiotanya tadi supaya mikrobiotanya hidup gitu. Ya. Nah, makanannya ini rutinnya itu baiknya dikonsumsikan sejak kapan? Atau mungkin ada sebenarnya makanan yang sehari-hari kita makan secara sadar, tapi kita tidak tahu kalau itu tuh ternyata mengandung nih bakteri-bakteri itu. Apakah semua makanan itu mengandung mikrobiota atau tidak gitu? Nah, makanan-makanan seperti apa yang tinggi mikrobiota gitu-gitu sebenarnya lebih penasaran. Oh, sebenarnya hampir semua makanan yang kita makan sehari-hari itu dia mengandung mikrobiota juga, Pak. Cuma lebih ke arah jumlahnya aja yang kita tidak tahu kan. Contoh kalau misalkan yogurt itu dia tinggi, yang saya sebutkan tadi itu lebih ke makanan dan minuman yang tinggi dengan Spesifik tinggi mikrobiota. ya. Iya, rata-rata tinggi. Maka kalau kita mau meningkatkan Jumlah. mikrobiota kita, maka konsumsinya yang tadi itu. Cuma kalau biasanya sehari-hari pun kita juga sering kok konsumsi kayak tempe itu kan kita sering konsumsi, pisang kita juga sering konsumsi, sayur, bahkan bawang pun kayaknya rata-rata kita hampir setiap hari konsumsi itu kan ya Pak. Cuma kita tidak sadar kalau itu sudah kita konsumsi kok. Seberapa penting menjaga serat ini tadi? Oh, sangat penting Pak. Karena kan tadi itu kan yang saya sebut mikrobiota. Nah, mikrobiota itu dia butuh makan. Nah, serat itulah makanan mereka. Nah, jadi Seratnya harus spesifik nggak? oh enggak, Apa semua serat boleh? Baik itu sayur, buah segala macam. rata-rata serat itu sama. Sama ya? Rata-rata seratnya sama. Jadi serat itu kan kandungannya cuma pengelompokan serat itu cuma dua, serat larut dan tidak larut. Nah, serat larut tadi sudah saya bilang dia akan lewat membantu ke feses saja. Nah, serat tidak larut itu paling banyak, Pak. Rata-rata sayur yang kita makan itu punya kandungan serat tidak larut. Nah, makanya serat tidak larut itu yang penting yang jadi makanan. Jadi makanan oleh si bakteri ini tadi. Oke. Kita bahas spesifik dulu ke gizi ya Bu Wardah ya malam Iya, ini. boleh. Jadi Nggak apa-apa. mumpung lewat gitu kan, mumpung saya masih ingat gitu. Nah,
Tadi kan sempat bahas juga probiotik dan prebiotik. Betul. Nah, itu tuh bedanya apa dan perannya gimana di dalam usus kita? Oke, kalau probiotik itu organismenya, si mikroorganisme, si bakteri-bakteri tadi itu kita sebutkan probiotik. Kalau misalkan prebiotik itu adalah makanan dari si bakteri tadi. Contohnya tadi sayur tadi. Prebiotik makanan Ya, dari si betul. bakteri. Ya, Kalau probiotik adalah bakterinya. mikroorganismenya. Oke. Gitu. Eh, Itu lalu? dan kombinasi mereka tuh penting. Mhm. Kombinasi mereka kita sebut dengan simbiotik. Kayak gitu sih. Supaya yang satu bisa bekerja, yang satu ngasih makanan, Iya, ngasih betul. energi buat bekerjanya gitu ya. Saling Oke, nah kalau orang tiba-tiba diet apa segala macam gitu, apakah berpengaruh terhadap jumlahnya? Pasti akan berpengaruh Pak, karena dia kan tergantung dengan konsumsi kita ya. Walaupun tadi kata Bu Wardah dia sudah ada sejak kita lahir, cuma kan keseimbangan dia itu tergantung kita menjaga dari konsumsi. Makanya kalau misalkan orang bilang oh dia tuh akan berperan dengan keturunan, misalkan keturunan, oh iyalah keturunan dia akan bagus pencernaannya gini-gini. Ya memang itu salah satu faktor, cuma faktor lainnya yang juga tidak kalah penting adalah konsumsi kita. Jadi tergantung kita konsumsinya apa. Semakin kita mengurangi konsumsi yang baik tadi, misalkan serat, probiotik dari luar tadi, nah, maka kondisi dia di dalam usus pasti akan berkurang. Jadi penting untuk tetap menjaga konsumsi. Oke, kita balik lagi ke ini ya, makanan dan minuman yang mengandung ini tadi. Kalau kita lihat tagline dengan minuman yang beredar, Ya. yang sering kita semua tahu segala macam. Kan di brandnya mereka mengatakan kalau pengen yang sehat ya minumnya setiap hari gitu. Apakah benar atau justru sebenarnya kita tidak butuh setiap hari untuk minum-minum seperti ini karena ya seperti tadi mungkin aja kita tidak sadar kalau makanan-makanan sehari-hari yang kita punya itu kan ada kandungan-kandungan yang sama gitu. Betul. Nah, kalau minuman-minuman seperti ini tadi yang mengandung probiotik itu apakah aman jika kita minum setiap hari gitu, Bu? Sebenarnya tergantung dengan jenis diet kita, Pak. Kalau misalkan kita makannya sudah sesuai dengan anjuran, sebenarnya gini, kalau kita pun mau melihat jenis anjuran kayak gimana sih yang baiknya, sebenarnya udah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Ada namanya isi piringku. Nah, dari isi piringku itu sebenarnya lengkap gambarnya, Pak. Kita harus makan seberapa banyak serat, seberapa banyak protein untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau kita konsumsi sudah sesuai dengan anjuran, sebenarnya kita nggak butuh tambahan probiotik dari luar, nggak apa-apa kita nggak minum itu gitu. Cuma kalau misalkan kita konsumsinya kurang dan sudah mulai terasa ada gangguan pencernaan ya baru kita anjurkan untuk minum itu. Oh. Tapi nggak apa-apa nggak tiap hari. Nggak tiap hari pun nggak Nggak apa-apa ya apa-apa. sebenarnya. Nah, tadi kan Ibu sempat mention isi piringku. Betul. Isi piringku itu harusnya seperti apa? Saya juga sebenarnya tidak tersosialisasi nih, jujur. Isi piringku itu dalam satu piring isinya harus seperti apa gitu kan. Kalau dulu yang saya tahu tuh 4 sehat 5 sempurna. Nah, iya Gitu. betul. Nah, sekarang kan ada yang baru nih, isi piringku sekarang. Atau yang pernah saya dengar itu apa? Gizi Dash seimbang. diet Iya, gitu. Dash Dash diet diet saya itu pernah betul. dengar. Panduan gizi seimbang Ya, gitu kan saya pernah dengar. panduan Tapi gizi isi piringku itu apa yang harus ada dalam piring kita? Nah, sebenarnya kalau isi piringku itu dia kalau yang Bapak dengar tadi dash diet itu untuk orang yang sakit hipertensi, Pak. Oh, gitu ya. Makanya dash diet tuh hanya itu hipertensi. Oh, pokoknya. iya. Jadi itu adalah pola Diet diet untuk khusus itulah ya. untuk hipertensi. Nah, kalau misalkan pedoman gizi seimbang itu sebenarnya 4 sehat 5 sempurna kita sudah diganti dengan pedoman Pedoman gizi gizi seimbang. seimbang, Nah, isi piringku adalah spesifikasi dari kalau misalkan gizi seimbang tuh kita cuma jelasin nih karbohidrat tuh lebih banyak porsinya, protein tuh segini porsinya. Jadi kita menjelaskan tuh untuk 1 hari. Kalau isi piringku untuk 1 kali makan. Jadi biasanya dalam isi piringku itu ada kita akan kita bagi 2 dulu nih piring. Ada 1 piring kita bagi 2. 1/3 dari setengahnya itu kita isi dari karbohidrat. 2/3 dari setengahnya tadi kita isi dengan serat. Jadi serat yang kita makan tuh sebanyak itu Pak sebenarnya. Banyak ya? Banyak Pak. Iya, banyak. 2/3. Nah, 1/3 dari 2/3 lainnya kita isi dengan buah. Nah, dan bagian lainnya baru kita isi dengan protein. Protein itu kita gabung antara hewani dan nabati. Jadi sebenarnya, saya ralat, jumlah sayur dan karbohidrat itu sama. Jadi 2/3 dari setengah masing-masing itu karbohidrat dan sayur dan serat. Tapi seratnya spesifik sayur. Oke. Karena kalau misalkan di buah itu dia masih ada gula. Makanya konsumsi Makanya buah karbohidratnya lebih juga rendah. dibatasi Ya, juga ya. betul. Karbohidrat dibatasi, buah juga dibatasi. Betul. Karena kan tetap akhir dia akan jadi sumber insulin gula ya. Ya, betul. Iya sih. Saya baru nggak. Masalahnya kita di Indonesia itu orang-orang kan kalau ngambil nasi kan sesuai keyakinan masing-masing ya. Nah, itu. Karena kita kan makanan pokoknya nasi. Nah, Walaupun betul. itu masuk ke dalam karbohidrat kompleks ya tetap aja Tapi itu tuh tetap. mengandung gula. Iya, Intinya kan betul. tetap akan jadi gula gitu ya. Nah,
kayaknya keren deh kalau tiba-tiba ada yang jualan piring terus ada panduan. Ada gambar ya Pak Iya ya? kan, si piringku nih di sini Digaris. posisi sayur gitu kan. Tuh. Bikin deh siapa yang bisa Boleh. gitu. Saya beli deh. Gitu. Sebenarnya kan ompreng itu sudah sesuai Pak. Ompreng itu yang mana ya? yang besi yang kita makan. Oh, oke. Nah itu. Oh itu tuh sudah perbagian Itu sebenarnya sudah ya? dibagi per bagian. Cuma biasanya kan kita tetap ngisi Iya, sesuai saya juga keinginan. ngisinya juga. Selama ini kan kalau di kantin WIB kita kan pakai ompreng itu ya. Betul. Maksudnya kan ada tuh yang gede, yang ini. Saya gede saya isi nasi. Bu. Makanya, iya. Saya gede saya isi nasi. Sebenarnya gede ini harusnya isinya apa kan? Gak mungkin nasi dong. Sayur. Sayur gitu Iya. kan. Terus kan ada yang gede lagi di sini, yang di sini kan ada yang kecil-kecil gitu Iya, kan. itu Oh, sudah ternyata itu gitu udah ya? cukup, iya. Makanya kan tidak ada pembagian yang MBG pakai itu, Pak. Iya. Kita gunakan. Kenapa Nah, sih itu tidak ada yang cukup. mengajarkan kita? Mungkin ada sih, cuma kurang Cuma tersosialisasi kurang, aja. iya betul. Karena kan itu juga baru ya beredar pada saat ini di masyarakat. Sebelumnya kan baru di rumah sakit aja penggunaan itu kan. Tapi kalau saya di rumah nggak mungkin lah saya beli ompreng sih. Nah, Ya, maksudnya adalah siapa sih yang mau bikin brand buatlah satu piring terus ada desain gambar-gambarnya di sini posisi nasi gitu kan atau di sini Betul. posisi. Sebenarnya kita Itu bisa keren. tinggal ngambil dari Kemenkes aja sih, Pak. Dia udah ada kok dari Kemenkes, kita ngambil gambarnya aja. Oh iya iya. Udah ada. Nah, bikinlah. gitu kan. Saya beli aja gitu. Iya lumayan. Saya baru sadar loh ompreng pantesan. Saya selama ini emang nggak notice Bu. Maksudnya ompreng itu kan memang Beda-beda kan, Pak. Ini kenapa sih dibeda-bedain begini Ada gitu. tujuannya. Oh, ada tujuannya ya ternyata Ada ya. dong. Waduh, saya baru tahu nih. Gitu. Mana saya kalau di kantin ini nasi, ya nasi aja sih tuh. Iya, betul. Gitu. Aduh, thank you loh Bu. Saya jadinya ter-highlight gitu loh. Saya baru notice kalau ternyata saya baru tahu Ada malah itu namanya fungsinya. ompreng gitu Iya, juga betul. kan. Itu Oke. namanya Nah, kita beralih lagi nih ke Bu Wardah ya. Gitu. Seru juga tadi pembahasannya ternyata makin ke sini. Nah, Bu Wardah, saya tuh pengen tahu aja. Tadi kan Bu Wardah sempat mention kalau si usus tadi itu kan Iya. terhubung dengan otak dan disinyalir sebagai otak kedua di tubuh kita. Kenapa bisa sampai disebut otak kedua dan maksudnya apa gitu loh? Kenapa bisa disebut otak kedua? Iya, oke. Yang pertama di usus itu sendiri sebenarnya dia punya sistem saraf yang sel-sel sarafnya itu banyak gitu di sana, Pak. Nah, sehingga mereka itu bisa sebenarnya melakukan aktivitas mereka sendiri di sana. Nah, jadi penghubung antara usus dengan otak itu melalui jalur gut brain axis tadi. Jadi si usus ini itu dia tidak harus melalui otak dulu menerima perintah gitu. Mereka bisa kayak ngambil keputusan sendiri ya? sendiri Oh, iya ya. gitu. Oke. Nah, dan komunikasi ini dua arah, bisa aja dari usus ke otak atau otak ke usus kayak gitu ya. Nah, makanya di usus kita itu disebut dengan second brain karena emang di usus kita itu punya banyak sel-sel Sel-sel sarafnya, tadi iya, yang mereka tuh bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka sendiri, aktivitas selnya ya gitu. Terus kondisi usus itu bisa mempengaruhi mood, stres, Ya. mental health segala macam gitu kan? Betul. How itu bisa berpengaruh? Ya, karena ini berkaitan sebenarnya dengan mikrobiota tadi, Pak. Nah, jadi kan serat yang sudah dibantu diuraikan oleh mikrobiota usus itu nanti kan menghasilkan short chain fatty acid juga ya. Nah, itu tuh ternyata nanti juga berpengaruh gitu dengan komposisi yang ada, komposisi mikrobiota yang ada di usus kita ya. Nah, selain itu ternyata di usus kita itu dia punya sel-sel yang memproduksi serotonin. Nah, hormon serotonin ini itu kan hormon kebahagiaan. Nah, jadi sebagian besar hormon itu diproduksi ternyata di usus kita, Pak. Iya. Nah, jadi makanya ketika kita lagi stres itu mungkin kita bisa cek dulu apakah usus kita itu bermasalah atau enggak gitu ya. Nah, jadi apakah pola makan kita teratur atau enggak, karena itu nanti akan mempengaruhi kesehatan usus kita ya, Pak. Nah, oleh karena itu dengan kalau misalnya usus kita memiliki gangguan itu nanti akan mempengaruhi mood biasanya. kita jadinya baik atau enggak, stres dan lain-lain. Terus apa tanda-tandanya kalau usus kita tuh sedang dalam kondisi yang tidak sehat? Kalau misalnya tanda usus kita tidak sehat itu bisa aja kita sakit perut, kembung kayak gitu. Nah, jadi makanya ya kita ya menjaga pola makan tadi ya, Bu. Biasanya selain itu juga kalau beberapa cewek tuh Pak ada yang sering merasakan tiba-tiba dia jerawatan ya. Nah, Iya. itu juga salah Pengaruh satu dari sana? usus kotor. Bisa Iya, ya? betul. Iya. Oh iya? Betul. Oh bisa ya? Iya, Kenapa hanya perempuan? Enggak sih, kan Enggak rata-rata juga. yang banyak kejadian di kasus Oh. jerawat tuh lebih concern di perempuan. Oh, Kalau iya. laki-laki kadang dia tidak concern dengan dia punya jerawat Saya pikir tiba-tiba. tadi spesifik banget Enggak. perempuan gitu. Padahal kan setahu saya kalau Sama. pembicaraan kita kan harusnya sama aja gitu. Iya, Sama memang betul. sekali sih, Pak. Nah,
Kalau tadi sering sembelit, sering Nah, kembung segala macam gitu-gitu, itu tanda sebagai gut health yang buruk Iya. atau ada pengaruh lain selain itu sebenarnya bisa? Itu sebenarnya emang pengaruh dari, usus kita yang Heeh. kurang baik. Artinya kalau kita sembelit berarti kan itu menandakan kalau misalnya kita kekurangan serat ya, Bu. Nah, karena serat tadi kan ada terbagi dua kata Bu If ya, Pak, ya. Ada serat yang larut, ada serat yang tidak larut. Nah, serat yang tidak larut itu nanti akan dikeluarkan di usus kita. Itu yang akan difermentasi yang nanti akan keluar, dengan feses. Nah, tapi yang kalau misalnya yang, dapat larut itu yang nantinya membentuk yang short chain fatty acid tadi. Nah, makanya, itu tuh, mempengaruhi dengan itu. Terus sekarang ini juga banyak nih, ibu-ibu, brand-brand yang mengklaim bahwa mereka apa sih yang bisa membersihkan usus, membersihkan. detox Ya, usus yang brand fiber apa segala macam Ya. gitu-gitulah. Nah gitu. Nah itu cara kerjanya gimana? Apakah benar-benar mempengaruhi kesehatan usus kita atau memang akan bekerja membersihkan usus kita dan kalau usus kita bersih, mikrobiotanya gimana gitu loh. Gitu ya kan? Ya Maksudnya sih, saya tuh betul. pengen tahu ke sana gitu apa. Sebenarnya brand-brand ini tuh bekerjanya gimana gitu di usus kita. Baik lagi sih Pak, Mhm. tergantung dengan sebenarnya kan brand-brand itu rata-rata yang mereka klaimnya tinggi serat Mhm. atau mereka yang punya mikrobiota yang tinggi kayak gitu. Mhm. Cuma lebih ke arah balik lagi konsumsi kita. Kita butuh atau tidak? Kita sudah konsumsi sesuai dengan anjuran atau tidak untuk mhm. kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau cara kerjanya beberapa yang saya lihat rata-rata ya sebenarnya mereka tuh tinggi serat di mana nanti serat itu kan jadi makanan untuk si usus tadi dan dia juga memperlancar pencernaan dengan si serat yang larut tadi dia akan mengikat feses tadi. Nah, jadi bantunya sebenarnya lebih ke arah meningkatkan serat aja sih Pak. Kalau misalkan serat kita harian kita sudah cukup konsumsi dari sayur, buah dan segala macam, kenapa kita harus konsumsi itu lagi gitu. Berarti memang sebenarnya bukan mendetoks, membersihkan usus Bukan. ini, tapi Bukan, mungkin karena meningkatkan. ada orang-orang yang mungkin kurang mengkonsumsi Betul. apa sayur buah Sayur, Sayur, gitu, jadi iya. bantunya lewat sana gitu betul. ya. Oke. Karena banyak Pak, kita tuh sebenarnya kalau dari anjuran kita tuh konsumsi sayur sehari sekali makan itu sekitar 100 gram. 100 gram sayur tuh banyak loh Pak. Iya. Jadi Iya, kita iya. tidak bisa konsumsi itu, maksudnya tidak semua orang bisa konsumsi Iya. sebanyak itu dalam satu kali makan. 100 gram sayur terlihat banyak. Banyak memang 100 sayur gram tuh nasi cuma sedikit banget saya ya lihat. makanya kan Iya. Pak. Soalnya saya pernah nakar sih Betul. kalau 100 nasi itu Apalagi gimana. orang Indonesia makannya Iya. susah Sorry, sayur. ini 100 gram sayur itu yang sudah dalam kondisi diolah atau mentah? Lah, yang Oh, pokoknya yang sudah sudah ada di terolah. dalam piring kita itu totalnya adalah 100 gram. 100 gram. Oh, supposedly kita masih bisa makan sih kalau 100 gram kalau yang sudah diolah ya. Saya pikir tadi masih dalam bentuk yang belum Enggak. diolah. Itu Terus mau nyampe 100 gram aja kayaknya enggak. Enggak dong. seikat lagi gitu Tapi kan yang ya. sudah dimasak ya Pak yang Ah, 100 gram itu? ini yang sudah dimasak berarti ya. Oke. Nah, kalau mikrobiota ini sendiri tadi itu bisa nggak sih mempengaruhi terhadap obesitas gitu-gitu atau penyakit-penyakit seperti diabetes gitu-gitu, Bu? Ya, itu sangat mempengaruhi ya, karena itu, berhubungan dengan sistem pencernaan kita ya, Mhm. Pak. Nah, jadi sebenarnya itu, mikrobiota usus ini tadi kan, mempengaruhi ya yang, short chain fatty acid. Balik lagi Iya. kita ke short chain fatty acid Iya. nih, karena emang Hubungannya ini ke sana. Utamanya di iya, situ, utamanya Pak. di sana. Nah, jadi, misalnya nih, kalau tidak ada short chain fatty acid, dan lain-lain yang, tidak ada serat, mikrobiota usus kita itu kan akan terpengaruhi jumlahnya sehingga tidak cukuplah, dia untuk, mencerna serat-serat tadi. Akhirnya kenapa? Bisa aja nanti usus kita bisa rusak. Nah, itu yang nantinya ketika usus kita rusak, itu berkaitan yang, dengan namanya itu dengan, intestinal permeability. Jadi itu tuh, kalau istilahnya di biologi itu ada namanya tight junction, Pak. Nah, itu tuh berupa perekat. Jadi usus kita itu dia kan dari epitel ya, epitel itu nanti dilem sama yang namanya tight junction tadi. Nah, jadi kalau misalnya, berkurang yang mikrobiota usus tadi, itu nanti akan mempengaruhi itu, Pak. Sehingga nanti, seperti zat-zat, yang berbahaya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, zat-zat berbahaya itu yang masuk ke tubuh kita itu nanti akan mempengaruhi proses yang ada dalam tubuh kita. Jadinya tubuh kita nggak mengenal ini siapa sih kayak gitu kan nggak tahu. Sehingga terbentuklah sistem pertahanan atau sel imun kita tadi. Nah, dengan pertahanan tersebut kan akan terjadi inflamasi atau peradangan ya. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, jadi itu akan menyebabkan kerusakan. Nah, dari situ akhirnya sensitivitas tubuh kita untuk mengenal zat-zat seperti kalau diabetes kita
insulin ya yang lebih berpengaruh. Nah, jadi itu akan mempengaruhi tubuh kita mengenal insulin itu. Jadi ketika sensitivitas tubuh kita itu menurun, akhirnya tubuh kita nggak kenal, oh ini insulin gitu. Akhirnya menyebabkan glukosa yang kita makan itu dia terperangkap di darah. Glukosa ini dia tuh harus dimasukkan ke sel kita untuk kita mendapatkan energi ya. Nah, bahan jadi bakarnya kan. jadi ketika dia nggak bisa masuk ke sel, otomatis dia menumpuk di darah dan itu yang menyebabkan diabetes, Pak. Oke. Nah, kebetulan Bu, kalau di WIB Iya. itu kan kita banyak kelas malam juga. Iya. Kelas pagi sih ada juga ya. Cuma kan lebih dominan kelas malam. Dan mereka mahasiswa ini kebanyakan yang dari pagi sampai sore itu mereka bekerja. Kadang-kadang juga kurang aware dengan kesehatan sendiri, apalagi sampai kesehatan yang spesifik ke gut health gitu kan. Nah, saran dari ibu-ibu untuk mahasiswa ini yang sangat-sangat aktif ini ya, itu bagaimana cara mereka merawat dan menjaga kesehatan dari ususnya mereka? Mungkin kalau dari gizi ya Pak, kita tetap akan menyebutkan kalau konsumsi sih, penting lagi konsumsi. Karena kan kalau sehat itu intinya kita tetap harus makan sesuai dengan kebutuhan dan tetap istirahat yang cukup. Sebenarnya kan kalau mahasiswa UIB pun kita sudah membatasi kalau perkuliahan maksimal paling sampai jam 10 ya Pak. Jam 10 ya mentok-mentok setengah 11 mereka sudah sampai. Usahakan untuk segera istirahat gitu. Karena kan kita butuh tidur sekitar 6 sampai 8 jam. Kalau misalkan kita jam 11 tidur, itu kan masih cukup untuk bangun di jam 6 ya. Jam 6 pagi kita bangun itu sudah 8 jam kita tidur, udah 7 jam kita tidur. Jadi masih sempat sebenarnya untuk tidur. Selain itu kita juga tetap harus perhatikan konsumsi. Jangan mentang-mentang oh capek nih, oh banyak kerjaan nih, bentar-bentar makan kopi, Minum kopi. minum Terus nggak makan kopi, nasi. nggak makan nasi, cemil manis, jangan kayak gitu gitu. Nah kalau mau cemilan ya udah ganti sama buah kah, itu sayur kah. Kalau kopi nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai gula, nggak boleh pakai susu. Itu aja boleh sebenarnya. Nah cuma balik lagi makanan yang lain-lain kan tren mahasiswa sekarang makannya kalau nggak fast food, junk food, yang pokoknya cepat dan simple ya instan Pak. ya, Bu, ya. Ya, Cepat, cepat, simple, simple, enak. instan. Iya, Cepat, simple, penting. instan, enak. Betul. Sebenarnya makan itu penting memang kalau untuk enak. Tapi cari lagi apa sih gitu loh. Dan komposisinya sesuai seperti yang sudah saya sebut tadi. Kalau misalkan sayur itu juga porsinya sebanyak nasi, proteinnya jangan sampai lupa, belum lagi buah dari sumber serat yang lain. Dan sebenarnya kalau misalkan di gizi seimbang itu kita ada pedoman gizi seimbang ya Pak. Di situ nggak cuma memperhatikan makanan, kita tetap harus perhatikan olahraga. Di luar dari tumpeng itu ada olahraga, ada minum air yang cukup. Minum air cukup juga penting karena anak-anak sekarang itu kayaknya Saking banyaknya minum manis gitu ya. iya, Sampai saking lupa banyak. minum air putih betul. gitu ya. Bahkan ada saya pernah ketemu kasus di mana dia nggak suka air putih Pak. Dia kalau minum air putih tuh mual. Nah ada Pak orang seperti itu ada karena dia tidak dibiasakan untuk minum itu dari kecil gitu loh. Jadi kita tetap penting untuk konsumsi 8 gelas sehari kan. Sekarang sudah banyak orang yang aware dengan tumbler lah itu atau walaupun mungkin entah tumblernya lebih ke arah gengsian merek-merek tertentu Iya. gitu kan Pak. Cuma ya Yang jangan penting diambil adalah, itunya, yang penting kesadaran dia buat minum gitu loh. Sebenarnya dengan tumbler itu bagus karena mereka tuh mau minum kayak gitu. Dan beberapa tempat sekarang pun sudah menyediakan air gratis. UIB pun kita sudah menyediakan Iya, ya Pak ya. betul. Makanya itu sebenarnya bagus dan itu paling perhatikan makan, jangan keseringan makan untuk makan manis, gorengan, junk food, fast food. Terus istirahat yang cukup, minum air putih dan tetap olahraga. Olahraga itu sebenarnya yang disarankan sekitar 30 sampai 60 menit sehari. Sehari ya. Ya. Kalau dari biologi sendiri, sarannya buat anak-anak nih yang Iya. tadi sibuk itu. Kurang lebih udah disebutin semua ya sama UIF. Kurang lebih sama Pak. Ya paling kita ya olahraga tadi ya Bu. Karena olahraga itu meningkatkan sensitivitas tubuh kita juga Pak. Nah jadi ya kurang lebih sama sih seperti yang udah dibilang sama Bu If tadi ya. Nah, berarti nggak cuma pola makan ya, pola tidur juga Iya. ya, pola hidup sehat hidup lebih tepatnya kan harus ada olahraga juga segala macam gitu-gitu supaya kesehatan khusus kita juga lebih sehat lah ya, mikrobiotanya juga seimbang gitu-gitu. Oke, pesannya nih dari Bu Miftah dan juga Bu Wardah untuk mahasiswa di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ususnya segala macam atau yang sedang mencegah preventif. Pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan penonton kita di UIBers hari ini apa? Kalau dari saya mungkin pesannya ingat lagi kesehatan usus itu nggak nunggu sakit dulu. Kita harus aware dari kita sehat. Jangan kalau udah sakit, oh barulah perhatikan pola makan, perhatikan olahraga dan minum segala macam.
Karena tubuh kita tuh nggak tiba-tiba sakit gitu loh. Tubuh kita tuh tidak selalu tiba-tiba drop. Pasti ada gejala awalnya. Apa yang kita lakukan dari awal itu pasti akan pengaruhi. Jadi perhatikan lagi pola makannya, jangan sembarangan, terus istirahat yang cukup dan tetap olahraga. Dari Ibu Wardah? Ya, kita jaga pola tidur juga ya Bu ya. Kurang lebih juga sama sih Pak. Nah, jadi yang utama ya kita jaga kesehatan. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita tidak hanya sakit dulu nih baru kita olahraga, tidak, baru kita sakit dulu baru kita berobat menjaga kesehatan usus kita. Tapi dari kita sehat, kita jaga pola makan kita, pola tidur kita, olahraga, dan banyak hal-hal lainnya yang menjaga pola hidup sehat tadi. Oke, terima kasih Bu If dan juga Bu Wardah ya. Jujur tadi di awal karena materi juga saya dapatnya dadakan tadi ya. Ketika dikasih materi, aduh apa ini gut health tuh saya sempat belajar dikit doang tadi sempat gitu ya. Tapi ternyata pembahasannya enak loh. Maksudnya saya tuh jadi aware gitu loh sekarang terhadap apa yang harus ada di piring gitu ya. Ternyata fungsi dari ompreng itu juga sebenarnya apa gitu-gitu ya. Jadi memang semoga apa yang kita bicarakan hari ini dan kita sampaikan di podcast hari ini tuh bermanfaat juga buat mahasiswa di luar sana juga penonton kita di Webers hari ini gitu. Terima kasih atas kehadirannya Bu Miftah dan juga Bu Wardah sudah main-main ke WBON ya. Terima kasih pada Webers yang sudah menonton. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman dan jangan lupa untuk tonton terus WIB On Air dan terima kasih sudah nonton kita hari ini dan mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode WIB On Air selanjutnya. Dadah. Thank you. On air. 1, 2, 3.